Betul, itu kena undang-undang PDP. Jadi gini, Bu, dicek di mobil JKN keterangannya sudah meninggal atau belum. Kalau misalnya belum, segera laporkan ke kita, bawa surat keterangan meninggal. Oke, lanjut. Kak, kalau BPJS yang dari perusahaan sudah nonaktif, apakah bisa disambung ke yang mandiri? Bisa, dan memang harusnya begitu, Bu. Jadi bisa kalau ada perusahaan kan misal November ini sudah dinonaktifkan, maka Bapak Ibu teman-teman kartunya akan tetap aktif sampai dengan akhir bulan. Tanggal 1 Desember itu kartunya akan nonaktif. Nah, di situ Bapak Ibu teman-teman bisa langsung daftar yang mandiri. Oke, Kak Via. Kak, kalau rubah data anggota gimana ya? Soalnya kakaknya baru, soalnya udah nikah lagi. Mandiri atau perusahaan? Kalau perusahaan ajukan aja ke HRD. PSI atau HRD, minta updatekan data. Nanti PSI atau HRD mengajukan ke BPJS. Kalau yang mandiri, Ibu bisa melalui Pandawa atau datang ke kantor bawa kakak yang baru. Oke, seperti itu Kak Via. Pak Sardi, kalau siapa Kak Mai ini? Kok tahu nama Abang? Kan udah disebut. Ya. Nah, kakak ini nanya, Pak Sardi kalau sudah nunggak mau rehab dan sekalian pindah kelas dari kelas 2 ke kelas 3 bisa dari aplikasi? Nggak bisa, Bu, ya. Kalau dalam posisi menunggak dilunasi dulu, Bu, dia. Siapa namanya? Kak Mai, Kak Amanda Mai Husna. Ya, Kak Mai, dilunasi dulu, Bu Maya. Oke, gitu Kak Mai. Tunggu, yang belum follow silakan di follow ya. Kita tunggu untuk follownya dulu. Bisa minum dulu Bang? Iya ya. Iya, nanti tiba-tiba kok nggak bisa ngomong lagi, ternyata udah kering Bang. Iya. Oke, lanjut nih, yang belum follow silakan di follow dulu akun kita ya, biar kita kasih jeda dulu narasumbernya untuk minum. Nanti kering kasihan. Oke, yang belum follow silakan di follow akun kita ya. Kak Mai terpantau belum follow nih. Di follow dulu akun kita karena nanti kalau kita setiap live itu bakal datang notifikasinya kalau kita sudah saling follow. Oke, jangan lupa di follow akun kita. Kita tunggu ya. Kelihatan loh yang belum follow siapa nih. Yang belum tap-tap layar juga kelihatan. Sekalian nanya, sekalian tombol follow-nya diklik. Sekalian tap-tap layar, sekalian tanya, boleh. Itu karena aku nih baru pertama kali pakai TikTok loh. Gak apa-apa loh Bang, Ini belajar. TikTok ini kan? Iya TikTok. Iya, baru pertama kali. Tapi udah banyak yang kenal ya Bang ya. Mungkin wajahnya mirip aja. Mana ada? Oh yang di poster-poster itu ya? Ada loh. Di poster-poster wajahnya mirip bisa aja jadi sih. mirip, bisa jadi mirip. Ini BPJS Kesehatan ya, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Apa nih yang minta tolong? Tolong dibaca katanya. Kak, usulan BPJS PBI sukses. Hah? Terus kelanjutannya gimana Kak? Dia dari aplikasi apa nih ngajukannya? Dari Iya. aplikasi ini ya? Typing dulu SWGSNW, di typing dulu itu daftarnya dari mana? Aplikasi ini cek bansos atau gimana ngajukannya? Coba di typing lagi ya, yang minta tolong dibaca. Oh dari Balai Desa Kak. Oh, kalau dari Balai Desa. Memang kalau untuk pendaftaran yang gratis, Bapak Ibu teman-teman, untuk BPJS Kesehatan itu sifatnya Perangkat pasti desa Kakak ini. daftarnya mana? Dari ini? Balai Desa, perangkat desa katanya. Perangkat desa. Berarti Kakak perangkat desa gitu? Ya, perangkat desa ya. Ini kabupaten mana? Kabupaten mana? SWGSNWG 1 panjang kali pun namanya. Apa ini? Apa itu? Tegal. Oh, Tegal. Oh, Tegal. Jadi gini, Jauh kali. kalau saat ini berarti belum aktif ya. Memang kalau udah perangkat desa itu harusnya seluruhnya itu didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Coba nanti koordinasi ke kepala desanya, atau kalau misalnya Bapak Ibu ada bisa langsung ke Pemdes, tanya langsung ke dinas Pemdesnya. Tapi sebaiknya tanya sama kadesnya dulu deh. Apakah datanya sudah diserahkan atau belum gitu. Kalau BPJS Kesehatan begitu data itu sudah diserahkan ke BPJS, itu langsung kita proses Bapak Ibu ya. Coba tanya dulu ke ininya, kepala desanya. Oke, ini masih ada dari Kak Mai nih. Pak Sardi, kalau bayi yang lahir di Pustu kok nggak aktif langsung ya BPJS-nya? BPJS yang gratis atau yang dari perusahaan maksudnya, atau yang mandiri? Pak Ya, Bu bayi Maya ini lahir. diketik lagi Bu Maya.
bayi yang lahir di Pustu. Ya, puskesmas pembantu maksudnya ya. Iya. Bu Mai di typing aja ya kalau masih kurang Ya, jelas. pesertanya ini dari perusahaan atau yang mandiri, PNS atau yang gratis itu. Belum ada ya. BPJS yang gratis Pak katanya. Ya, memang nggak bisa langsung aktif itu Bu ya. Kalau dia wilayah mana nih ya? Kalau Bu Mai, orang mana Bu kalau Mai? wilayah Padang Lawas Utara, terus Tapsel, Sedempuan Madinah, kalau yang lahir itu misalnya butuh rawatan, itu biasanya bisa langsung aktif dari puskesmas. Tapi pustu ini melaporkan Wilayah dulu. Padang Lawas. Ya, jadi pustunya ini Kok tahu, melaporkan dulu Abang? ke kalau Tabaksel kan? Curiga aku. Iya kan, Tabaksel, Padang Lawas Utara. Enggak, tepat kali Abang ini nyebutnya Padang Lawas duluan. Oh, Berarti kebetulan. Abang kenal ya sama Kak Mai ini ya. Mai ini banyak, ada Mei, Juni, Juli. Iya. Jadi gini Bu Mai, kalau nanti laporkan ke puskesmasnya, kalau memang itu butuh perawatan yang gratis biasa diutamakan. Oke. Gitu aja. Itu aja Bang. Aman? Itu aja. Ini yang tadi Bang yang dia minta tolong tadi tuh. Yang Tegal. Orang Tegal. Udah usulkan daftar itu Kak, udah diserahkan datanya tapi katanya daftar tunggu. Iya, berarti Pemdanya saat ini kuotanya sudah penuh gitu. Kemampuan anggaran dari Pemdanya itu misalnya anggarannya hanya bisa mendaftarkan 20.000 jiwa. Nah, Ibu mungkin masuk antrian yang lebih dari 20.000 jiwa itu. Jadi menunggulah nanti ada yang nonaktif. Bisa jadi nanti peserta yang aktif di Tegal itu ada yang meninggal atau pindah alamat atau dia sudah mampu kan akan dinonaktifkan dari yang gratis. Nanti Ibu masuk antrian. Boleh tanya ini aja Bu, apa namanya, diupdate terus ke dinas terkait. Nggak apa-apa tanya-tanya. Kak, kapan bisa diambil earphone-nya? Gimana cara ambilnya? Kalau ngambilnya bebas kapan aja, yang penting di hari kerja. Ya, jangan lewat jam 5. Ya, besok juga bisa. Oke, mau nanya Kak, tanpamu ini udah pernah ini pakai BPJS atau berobat gitu, udah pernah? Bisa di tapping Kak, tanpamu apa udah pernah pakai BPJS sebelumnya untuk berobat ya? Oke, lanjut dari Kak Lena. Tadi cek BPJS-nya udah berubah ke kelas 1. Itu masih yang gratis atau mandiri? Ini yang ASN tadi Kak katanya. Sudah yang ini ASN. ASN. Kalau kelas 1 itu sudah yang ASN. Kalau yang gratis dia kelas 3 aja. Oke, Bang, kalau kita terdaftar BPJS Kesehatan dari perusahaan itu menanggung sampai berapa orang ya Kak? Ini pertanyaan dari Yuni Syarah Harahap. Yuni Sarah Harahap. Ini kayaknya kenal nih, Yuni Sarah Harahap nih hobinya melamun ini. Iya, Hobi melamun sambil ketawa-ketawa ya Bang. Berdoa, pakai Berdoa. lipstik. Gencu. Ditanggung maksimal suami atau istri 1 orang aja dan anak maksimal 3. Oke, kalau untuk nonem ini bisa ditanya lagi ya nonem. Kalau masih kurang jelas bisa ditanya lagi. Udah Kak, udah. Kalau boleh tahu Kak, tanpamu berobatnya berobat apa Kak dan berobat di mana? Oke, bisa nih Bang. Oke Kak, makasih ya. Oke, terima kasih kembali Kak Lena. Yang belum jelas jawabannya bisa ditanyakan kembali, kita bantu jawab ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Di typing dulu Kak, tanpamu. Mana lagi nih? Mana lagi? Bentar. Oh, tunggu, kita cek dulu Bang. Apa ini udah follow? Kelihatan nih yang belum follow siapa aja. Ayo, yang belum follow siapa? Oh, tunggu nih. Kak, BPJS Mandiri kelas 3 mau pindah yang gratis gimana? Ya, sama kayak tadi ya. Kalau apa namanya, merasa kita tidak mampu untuk bayar iuran JKN, boleh buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa. Ajukan ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Bilang aja nanti mau BPJS yang gratis, nanti kan diproses. Memang itu nggak bisa langsung aktif ya Bapak Ibu, tergantung ketentuan masing-masing Pemdanya. Ini mungkin cara secara umum. Kalau misalnya untuk memastikan bagaimana prosesnya, boleh tanya langsung di dinas sosial atau dinas kesehatan setempat, atau boleh juga bertanya langsung ke kantor BPJS setempat.
Oke, lanjut dari Teteh. Kak, BPJS Nunggak kan tadi